Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabdatul Fadlah dengan NIM 20058176 dari Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas administrasi dan supervisi pendidikan. Kali ini kita akan membahas tentang administrasi peserta didik. Jadi, apa itu administrasi peserta didik? Administrasi adalah proses pengelolaan, proses mendesain, proses mengolah secara serius terkait berbagai sumber daya yang ada setiap lembaga yang dikenal dengan istilah 7M+1I untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Peserta didik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri dan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia di tanah air ini, dimanapun tempatnya, pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Jadi, apa itu administrasi peserta didik? Administrasi peserta didik adalah suatu proses pengaturan terhadap peserta didik. Ia tidak hanya dalam bentuk kegiatan pencatatan peserta didik yang meliputi keseluruhan aspek yang lebih luas, mengelola secara serius mulai dari proses penerimaan, proses di tengah, hingga kelulusan. Dalam bahasa lain, administrasi peserta didik adalah seseorang yang terdaftar dalam jalur, jenjang, dan jenis lembaga pendidikan tertentu yang selalu ingin mengembangkan potensi dirinya baik pada aspek akademik maupun non-akademik. Proses administrasi peserta didik. Proses administrasi peserta didik itu didesain dengan serius, direncanakan sedemikian rupa, dan kegiatannya banyak. Tidak hanya sekedar proses pencatatan, tetapi proses yang berkepanjangan yang butuh energi juga tidak sedikit. Tahapan-tahapan untuk penerimaan peserta didik baru itu tahapannya ada 3. Yang pertama, pembentukan tim penerimaan peserta didik yang baru. Yang kedua, penyusunan prosedur dan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik. Yang ketiga, pengumuman atau sosialisasi sejumlah persyaratan dan mekanisme yang harus ditempuh oleh calon peserta didik. Proses penerimaan berkas secara administratif. Prosesnya ada 2. Yang pertama, verifikasi berkas. Yang kedua, melakukan rapat tim penerimaan peserta didik. Prinsip-prinsip di dalam rekrutmen peserta didik. Pada prinsip itu, merupakan suatu hal atau kebenarannya dianggap penting untuk pelaksanaan proses akademik. Jadi proses yang pertama itu ada objektif, yang berarti nilai itu betul-betul administratif, kelengkapannya, dan pemenuhan syarat. Yang kedua, transparatif, yaitu tingkat transparannya harus jelas. Pelayanan pada administrasi pendidikan peserta didik itu ada 4. Yang pertama ada layanan bimbingan dan konseling, yang mana pada layanan bimbingan dan konseling biasanya selalu setiap sekolah harusnya memiliki layanan bimbingan dan konseling.
agar dapat dimanfaatkan oleh anak-anak, tidak hanya bagi mereka yang memiliki masalah, akan tetapi juga bagi mereka yang ingin mengembangkan pikiran mereka agar lebih terbuka lagi. Yang kedua ada layanan perpustakaan. Seharusnya sekolah menyediakan fasilitas perpustakaan agar memudahkan siswa untuk membaca dan mencari referensi buku yang akan mereka pelajari. Yang ketiga, ada layanan kantin. Kantin tidak hanya menjual makanan, tetapi juga bentuk layanan khusus yang diberikan kepada siswa untuk menopang proses pembelajaran. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah layanan kesehatan, atau biasa di sekolah-sekolah itu menyebutnya layanan UKS. Sekolah-sekolah biasanya UKS yang ada itu berdebu karena tidak ada yang mengurusnya. Harusnya pihak sekolah menyediakan guru untuk standby di ruang UKS agar UKS itu terjaga. Baiklah, sampai sini materi saya kali ini. Lebih kurang mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.